digitalisasi ini simplify proses bisnis kita. Dan begitu kita simplify proses bisnis kita jadi kompetitif. Kita jadi berhasil memangkas sampai termasuk biaya logistik. Sehingga harapan kita bahwa biaya beban hidup termasuk biaya untuk menjalankan usaha ini bisa kita buat seefisien mungkin. Kita harapkan ini solusi-solusinya dari proses digitalisasi kita. Jadi opportunity itu, peluang-peluang itu sebenarnya terbuka sangat lebar sekali dan Privy pasti mampu ya untuk bisa menjadi katalisator tadi, betul? Senang sekali karena di podcast kali ini bertemu dengan saya Kamidia Radisti, dan yang bikin spesial karena hari ini kita akan langsung berbincang dan kita akan mengusung sebuah tema yang sangat luar biasa. Kita akan mengusung tema mengenai transformasi digital industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif sebagai katalisator pemulihan ekonomi dalam menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kalau kita udah ngomongin 3 hal tersebut ya, urusannya sama aman, nyaman, dan menyenangkan, udah pas banget kita hadirkan tamu-tamu yang juga sangat spesial. Karena di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir tentu saja yang pertama adalah siapa lagi dan siapa bukan? Oh bukan ya. Siapa lagi kalau bukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Apa kabar Mbak Disti? Senang ya senang akhirnya banget bisa kehadiran Mbak Disti di sini. Miss Indonesia 2007. Oke, kalau 2000 ketuaan saya ya, jadi harus saya pertegas ada 7-nya. Belum selesai 2007. Iya, tapi Pak Sandi, kita juga nggak hanya berdua, karena kita juga sudah kehadiran CEO dari Privy, sudah ada Bapak Marshall Pribadi di sini. Apa kabar? Halo. Senang banget ya bisa kumpul untuk ngomongin tentang kemajuan kita ke depan. Tapi kalau kita balik bicara soal pandemi yang sekarang ini nih, kita belum pindah ke endemi, betul? Ada beberapa negara yang memang sudah statusnya berubah. Tapi Indonesia saya yakin sebentar lagi, sedikit lagi statusnya juga akan berubah. Saya optimis ya. Baru saja saya mengantarkan pulang Second Foreign Minister of Brunei. Mereka bulan April atau bulan Mei kemarin sudah bertransisi menjadi endemi di Brunei. Dan kita, alhamdulillah, Indonesia menjadi negara dengan penanganan COVID terbaik menurut Johns Hopkins University, bahwa riset mereka menempatkan penanganan COVID kita sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dan kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif kita juga yang inklusif. Ternyata ini memicu peningkatan indeks pariwisata dan perjalanan kita dari posisi 44 naik 12 poin menjadi posisi 32, melewati Thailand, melewati Malaysia dan Vietnam. Jadi ini prestasi, dan justru di tengah pandemi ini kita melihat pandemic winners. Pemenang pandemi, siapa salah satunya? Privy. Jadi Bro Marshall ini sangat fenomenal ya, bahwa Privy ini bisa meningkatkan penggunanya sampai 20 sudah 30 juta. Sudah 30 juta pengguna dari Privy ini justru terakselerasi karena pandemi. Jadi saya sangat juga tersanjung nih. Kalau dibilang sebentar lagi kan akan jadi unicorn juga. Betul. Amen. Jadi boleh cerita dong bagaimana dari Privy perjalanannya, yang saya tahu itu masih di angka 28.000. Tahu-tahu melejit sampai 30.000. Apakah ini juga berkat juta, dan oh ya ada jutanya ya. Itu nolnya tambah 3 nolnya ya. Jadi apakah ini sebuah berkah atau momen yang kemudian menjadikan Privy dipercaya? Ya mungkin kalau berkah bukan istilah yang tepat ya gitu. Ya karena di awal pandemi pun kami malah berpikir berhati-hati. Oh, karena klien kami ini kebanyakan adalah financial institutions gitu kan. Dengan situasi ekonomi yang saat itu nggak menentu, apakah mereka malah akan mengurangi atau bahkan stop disbursement untuk loan misalnya. Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi, ya tentunya financial institution akan lebih hati-hati untuk memberikan pinjaman. Dan kebanyakan Privy itu kan memfasilitasi orang bisa membuka rekening,
bisa apply loan ke fintech, bisa apply credit cards, bisa buka akun sekuritas dan sebagainya tanpa tatap muka ke cabang, tanpa tanda tangan basah di kertas. Nah, cuman kan tadi ada kekhawatiran, wah ini volumenya disbursement loan ini orang juga leasing motor, mobil juga akan menurun kan. Awalnya seperti itu, kita malah berhati-hati ke sana. Tapi ternyata enggak. Ternyata ya Indonesia ini termasuk negara yang sangat beruntung dan memang pemerintah kita luar biasa dalam penanganan COVID tadi seperti Mas Menteri bilang gitu. Ya enggak, ternyata normal-normal saja, tidak ada penurunan yang signifikan, malah dulu itu di awal pandemi itu corporate client, secara corporate client itu baru sekitar 300-an perusahaan. Individual user saat sebelum pandemi itu sekitar 13 jutaan gitu ya. Di akhir 2021 gitu ya, di awal pandemi itu kita sudah punya 1.500-an corporate customers dan individual user saat itu sudah melonjak ke 25 jutaan. Per hari ini sudah 30 juta. Ternyata COVID itu, pandemi itu ya menjadi katalisator digitalisasi ternyata. Oke, tapi berarti memang sejalan ya sama program pemulihan pariwisata ya, kalau kita bicara nggak cuma ekonomi tapi juga pariwisatanya Indonesia. Ya karena kalau kita lihat kan pandemi ini memicu inovasi, memicu adaptasi dan kolaborasi. Jadi yang Privy lakukan tentunya memberikan solusi kepada salah satunya industri keuangan. Dan yang paling menariknya ini, ada beberapa inovasi yang menurut saya out of the box. Dan pemerintah ini mestinya berterima kasih kepada Privy dan perusahaan-perusahaan lainnya, karena ini salah satu yang bisa nanti memfasilitasi bagaimana data-data kita yang dulunya itu tumpang tindih. Tiap-tiap kementerian, tiap-tiap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu punya data-data yang tidak terintegrasi. Nah, Privy ini malah bisa membuka peluang untuk mengintegrasikan data-data yang ada di Dukcapil misalnya, dan face recognition-nya juga bisa dapat. Saya baru tahu waktu saya di Jogja dan Solo bahwa ternyata tanda tangan kita ini juga bisa terverifikasi dengan wajah kita melalui face recognition. Dan itu yang waktu di DKI tahun 2017-2018 saya lagi ingin dorong, masa sih negara kita yang sudah super maju dari segi teknologi ini nggak bisa membenahi data kita. Alangkah baiknya kalau 270 juta lebih populasi Indonesia ini semuanya datanya bisa dikelola dengan baik, sehingga program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kalau misalnya punya data ini, alangkah baiknya saya punya program 200 triliun saya salurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan itu melalui data yang betul-betul sudah terverifikasi, tervalidasi. Jadi nggak akan ada lagi kebocoran. Sama di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita juga menginginkan hal yang sama di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Bukan hanya dari segi menyalurkan bantuan pemerintah atau juga kemudahan mengakses pembiayaan, tapi juga dari segi destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini terdigitalisasi dan masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Oke, maka nggak kaget ya kalau Privy juga mendapatkan pengakuan tertinggi nih dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk. Betul ya? Betul. Apa udah ada tambahan lagi gitu ya, penghargaan-penghargaan lainnya yang sudah diperoleh oleh Privy? Kalau terakhir itu kebetulan kami dapat penghargaan dari OJK ya, sebagai pihak yang berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebetulan satu penghargaannya diserahkan oleh Pak Wimbo, Ketua OJK saat itu, di hadapan Presiden Jokowi. Oke. Tapi berarti the next-nya untuk menjaga keamanan, karena kan balik lagi ya, seringkali masyarakat tuh ragu loh. Ragu untuk ya jangankan untuk tanda tangan, untuk downloadnya dulu aja udah ragu. Mereka tuh nggak mau ya baca biasanya yang detail-detail, terus tinggal checklist agree. Biasanya gitu ya, cari yang mudah. Bagaimana akhirnya bisa mengedukasi kita bahwa Privy ini sangat aman? Gini, justru digital identity ini gitu ya,
itu adalah solusi yang sebenarnya sudah dipikirkan berbagai negara maju sejak lama. Mereka sudah berpikir bagaimana ketika perekonomian ini semua nanti fully digital, bagaimana orang itu tetap merasa nyaman bertransaksi, nggak perlu berkali-kali membuktikan identitas dirinya, ngasih fotokopi KTP, ngisi form NIK, nama ibu kandung, RT RW, kecamatan, kelurahan, tapi juga malah aman. Nah gini, kalau kita bicara identity theft tadi, penyalahgunaan identitas, kenapa sih bisa terjadi? Justru dengan cara tradisional, kita mau apply kartu kredit, KTA gitu ya, ke bank pinjaman. Apa yang kita lakukan? Mana fotokopi KTP, apa segala macam. Ada serahkan. fisiknya ya? Nah, masalahnya sekarang yang punya fotokopi KTP kita berapa banyak? Sehingga siapapun yang megang data-data kita lengkap, apalagi di sosmed ketahuan nama ibu kandung kita siapa, gitu segala macam. Akhirnya mereka bisa mengimpersonifikasi untuk apply kartu kredit atau KTA atas nama kita. Betul. Nah, itu yang namanya identity theft. Nah, dengan identitas digital, proses verifikasi tadi yang memang upload KTP, bahkan selfie, kita cek biometriknya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu ya. Itu memang dilakukan sekali. Tetapi setelah itu, kan si orang ini tuh punya account privy yang dilindungi dengan biometriknya gitu. Kalau dia mau authorize sesuatu, tanda tangan aplikasi pengajuan kredit tuh harus dengan biometriknya plus 2 faktor, misalnya satu lagi privy ID dan password atau OTP SMS gitu. Kalau itu nggak dilakukan, maka orang tidak bisa meng-apply pinjaman atas nama user tersebut. Betul, berarti udah cocok ya dengan aman, nyaman dan menyenangkan, karena waktu yang dibutuhkan bahkan juga sangat singkat. Waktu itu saya juga punya pengalaman pribadi nih saat menggunakan Privy untuk pertama kalinya gitu ya, dan cukup mudah untuk orang-orang yang bisa dibilang sebenarnya kalau urusan teknologi saya puyeng tuh biasanya. Tapi ada pengalaman juga nggak sih di sini Mas Menteri urus saya dengan Privy saat tanda tangan, terus kemudian ada face recognition, mudah. Paling gampang sih saat check in hotel ya. Kalau misalnya kita bisa integrasikan beberapa program-program yang kita dorong seperti ecotourism. Jadi kita ini mestinya sudah mulai bergerak shifting ya, bahwa pariwisata itu harus berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Dan kami sangat terbuka dengan kolaborasi misalnya ke desa wisata. Ini sekarang lagi booming banget. Kunjungan desa wisata tahun lalu naik 30% di tengah-tengah pandemi. Nah, ini menunjukkan bahwa desa-desa wisata juga udah mulai terdigitalisasi. Dan terdigitalisasinya ini bukan hanya dari segi mereka bisa bayar pakai QRIS, tapi sekarang juga asuransinya. Nah, kemarin kita lihat ternyata kalau kita mendigitalisasi tempat-tempat rekreasi itu kan ada potensi juga kita menghadapi resiko. Nah, ini kita tawarkan asuransinya. Nah, ini bisa kita kembangkan juga bersama dengan Privy. Targetnya 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini bisa diciptakan. Dan dengan digitalisasi, target kita di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru bisa kita lakukan. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua hariannya. Nah, ini kita ingin meng-onboard 30 juta UMKM kita ke platform ekonomi digital. Nggak mungkin kita lakukan sendiri. Nah, kita harus bergandengan tangan dengan stakeholders untuk memastikan UMKM yang kita ingin naik kelaskan, targetnya itu 30 juta di tahun 2023-2024 ini bisa kita realisasikan. Jadi pasti muncul juga nih curhatan-curhatan baru ya dari Privy, tantangan-tantangan apa yang dirasa dan kemudian harus mampu diantisipasi sebelum kemudian nggak bisa bergerak kemana-mana. Apa yang terjadi saat ini tantangannya? Ya, ini bersyukur banget nih kita punya Mas Menteri gitu ya, Menteri Parekraf yang luar biasa visioner. Kolaborasi antara swasta dengan pemerintah itu suatu hal yang memang harusnya kita dukung gitu, bagaimana tadi bangga buatan Indonesia dan sebagainya. Kalau Privy ini sukses ya, dari user 30 juta untuk kemudian jadi 100 juta, 150 juta, kemudian penduduk Indonesia menggunakan itu tadi untuk check-in hotel, segala macam, check-in airlines, tanda tangan kontrak kerja itu udah terjadi sekarang ya. Nah, sekarang kan kita mau expand nih, banyak kerjasama dengan Kemenpar, bahwa ya
trust tadi, digital ID itu kan juga diperlukan di dunia pariwisata. Misalnya tour guide. Oh, tour guide yang udah punya privy ini udah pasti terverify. Dia ngakunya si A, itu pasti si A nih. Gitu. Jadi orang merasa aman ketika pakai tour guide ini. Betul. Tapi yang terpenting gini, yang ingin kami tembus gitu ya, bahwa ya privy ini mungkin bisa nantinya jadi at the center of this big data gitu ya. Tapi kami juga dengan senang hati untuk ya bekerja sama memberikan akses ke pemerintah atas big data itu yang sebenarnya sangat diperlukan bagi decision maker. Nah, tantangannya gini, orang itu suka lupa gitu kadang. Tar dulu, kalau saya tanda tangan semua kontrak saya di privy, dokumen saya ada di privy dong gitu kan. Skeptis perusahaan lokal. Padahal sadar gak sih, hari-hari dia juga pakai Gmail, dia juga pakai Google Drive, dia juga pakai berbagai sosial media yang sebenarnya aktivitasnya juga terprofil di situ. Nah, 3 tahun lalu saya sempat ketemu Presiden Jokowi. Nah, di situ saya tunjukin fotonya. Di situ justru saya jelaskan, Pak, privy ini digital identity gitu ya, di mana nantinya orang setiap beraktivitas on board ke suatu service baru itu nggak perlu ngisi-ngisi form panjang, semua pakai satu account ini gitu ya. Nah, kemudian waktu itu Pak Jokowi saya bilang, bener loh, ini identitas Pak Jokowi bener kayaknya. Saya bilang, dan ini kayaknya Pak Triawan Munaf di belakangnya. Udah ngintip-ngintip di belakang gitu ya. Masih ada backcraft nih kayaknya. Pak Dirut Telkom saat itu, privy baru di Invest Telkom saat itu. Ini jadi terverifikasi, guys. Tolong di zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Oke. Nah, jadi saya bilang, kalau kita nggak coba dorong startup lokal untuk ini, dan kebetulan bukan hanya privy ya, di Indonesia bisnis seperti privy ini ada 6, which is good, industrinya tumbuh gitu ya. Dan ada competition. Ada collaboration. Kalau kita nggak lakukan itu, pasti suatu hari akan dikuasai asing juga. Ya seperti sistem pembayaran, ya Visa, Mastercard, apa dan sebagainya. Ya gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ternyata Pak Jokowi malah melengkapi kalimat saya. Jadi yang bilang akan dikuasai gitu saya, Pak Jokowi bilang asing gitu. Beliau paham sekali itu. Jadi kalau dilihat 3 hal mantra saya waktu itu. Pertama, kita lihat unstoppable global trend. 3 hal ini di tahun 2020. Yaitu pertama adalah health. Ini akan transformasi arsitektur masalah kesehatan secara luar biasa. Yang kedua adalah digitalisasi. Pandemi ini mengakselerasi digitalisasi. Dan ketiga, sustainability. Tiba-tiba kita memikirkan, wow, ini kalau misalnya kita gunakan pandemi ini untuk mengubah agar ke depan kita lebih environmental friendly, environmental sustainable, itu akan lebih bagus. Nah, Kementerian Pariwisata ini mentransformasi berdasarkan 3 unstoppable trend. Tapi begitu kita lihat, ada 3 isu nih, bro, yang kita kelihatannya ketinggalan. Dan perlu banget bantuan dari private sector. Karena pemerintah memfasilitasi private sector yang harus bantu memberi solusi. Apa? Pertama, payment. True enough, 2 tahun setelah itu kita ngadepin masalah payment. Bahwa kita nggak mandiri berkaitan dengan payment ini. Terbukti, begitu ada satu perusahaan besar yang menghandling payment, yang men-check up biayanya, semuanya pada berteriak. Yang kedua, cyber security. Nah, ini yang privy, makanya begitu kita lihat, saya bilang sama Pak Hengki, I really want to partner with this group of guys. Apalagi saya tahu ternyata SOE di belakangnya, ada Telkom, ada Mandiri. Nah, jadi cyber security, karena cyber threat ini Disti, kita nggak sadari itu omnipresent. Tinggal kita lengah kapan, jebret, kita udah kena di Kemenparekraf beberapa kali. Dan yang ketiga menurut saya, fintech. Jadi kenapa fintech ini penting kita? Karena UMKM kita yang 64 juta ini, 77% masih merasakan kesulitan mendapatkan akses perbankan. Saya baru bicara sama Bro Teten, ini Menteri Koperasi dan UKM kita, yang juga ditugaskan untuk mendorong
agar lebih banyak UKM kita yang bisa terakses. Nah, salah satu problemnya itu karena ribet untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan itu ruwet, mumet. Nah, padahal kita UMKM itu inginnya cepat, sederhana, nggak pakai lama, nggak pakai pusing, nggak pakai pening, supaya mereka bisa segera healing, benerin feeling, sekaligus refreshing. Ini kayaknya jadi motivasi kita untuk bikin pantun yang baru Nah, nih. Aduh, hati-hati. tapi tahan. Siap. Urusan pantun tahan dulu. Nah, intinya menurut saya 3 hal ini, tadi unstoppable trendnya 3 bisnis yang perlu dikembangkan oleh teman-teman. Sekali lagi saya ulang, 1 adalah dari segi payment, 2 cyber security, dan 3 fintech. Ini 3 ini anak-anak muda kita harus ngambil kesempatan. Preview udah duluan nih 2016. Kita ingin ada 6 lagi katanya ya. Total ini lebih banyak berkolaborasi karena roomnya tuh besar banget. Jangan saling, ya kalau saya bilang harus blue ocean strategy. Ambil strategi bisnis yang masih banyak peluang kita untuk berkembang. Jangan red ocean strategy. Jangan kita tikam-tikaman sampai akhirnya keluar darah sehingga lautnya berubah warna dari biru, hijau menjadi merah. Bagaimana caranya berkolaborasi supaya kita kuat. Saya bukan anti asing, anti investasi dari luar negeri, tapi kita harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sepakat banget. Dan kalau kita udah bicara soal teknologi, terus kemudian digitalisasi, berarti manusianya juga harus mengikuti alur itu. Bagaimana untuk bisa menghadapi, kita udah tahu banget kalau bicara soal industri 4.0. Tapi kemudian ada Society 5.0. Ini kok beda, yang 1.4, yang 1.5. Pasti bicaranya tentang manusianya, betul ya? Apa yang kemudian harus disiapkan? Apakah kementerian juga memiliki itu ya? Poltek yang menyiapkan, politeknik yang menyiapkan para sumber daya manusia yang mampu untuk mengejar teknologi tadi dan digitalisasi. Kita ada 6 politeknik pariwisata Poltekpar, Medan, Palembang, Bandung, Bali, Makassar, Lombok. Ditambah 2 lagi tahun ini Solo Raya sama Manado. Karena kita punya kebutuhan akan SDM, tapi SDM yang langsung siap gitu. Oleh karena itu Poltekpar kita melakukan 3 hal utama. Pertama, upskilling. Jadi SDM kita ini harus dikuatkan skill mereka, keterampilan mereka. Bukan hanya mereka punya ijazah, tapi terus akhirnya begitu kerja mereka nggak siap, tapi mereka udah langsung bisa diserap oleh industri. Kedua, upskilling, reskilling, karena ternyata setelah pandemi banyak skill-skill yang dulu diperlukan berubah karena ada digitalisasi, ada adaptasi menuju kenormalan baru, jadi harus reskilling. Dan yang paling penting new skilling. Jadi Poltekpar ini menyiapkan juga skill-skill baru. Dulu nggak ada itu profesi YouTuber, profesi 3D animator atau podcast. Nah, banyak yang harus belajar realita baru, skill-skill baru melalui new skilling. Nah, justru SDM kita inilah yang terus kita tingkatkan kualitasnya, unggul, berdaya saing, inovatif, berani mengambil risiko dan selalu bergerak sehingga target kita 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 ini bisa kita wujudkan. Satu lagi isu nih. Pertama mengenai inflasi. Presiden selalu mengingatkan ini akan ada ancaman krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Ada ancaman terhadap harga-harga bahan pokok. Digitalisasi ini simplify proses bisnis kita. Dan begitu kita simplify proses bisnis kita jadi kompetitif. Kita jadi berhasil memangkas sampai termasuk biaya logistik. Sehingga harapan kita bahwa biaya beban hidup termasuk biaya untuk menjalankan usaha ini bisa kita buat seefisien mungkin. Kita harapkan ini solusi-solusinya dari proses digitalisasi kita. Jadi opportunity itu, peluang-peluang itu sebenarnya terbuka sangat lebar sekali dan Privy pasti mampu ya untuk bisa menjadi katalisator tadi, betul? Ya,
Tentunya optimis pasti bisa ya dengan berbagai macam sumber daya manusia tadi ya. Tipikal pengusaha nih. Dia pokoknya dia nggak mau over promise and under deliver. Dia biasanya under promise and over deliver. Soalnya dia lagi fundraising. Dia lagi fundraising. Jadi udah 30 juta pengguna sekarang kan. Jadi kalau boleh dibilang ini startup yang dimulai sangat sederhana ya. Berapa orang dulu memulainya? 5 orang. 5 orang. Rumah di Jogja. Di Rejowinangun dulu di gedung. Di Rejowinangun? Iya. Itu kampung wisata Rejowinangun itu kemarin menang 50 anugerah desa wisata. Karena dia punya wayang dan lain sebagainya, daya tariknya dan ditata bagus banget. Di Rejowinangun. We started from there. Ya sekarang di Jogja udah pindah ke Imogiri tapi udah jauh lebih besar. Wow. Jadi sekarang saya bisa banggakan bahwa kampung wisata Rejowinangun yang menang desa wisata tahun lalu itu menghasilkan privy gitu. Boleh ya saya klaim ya? Boleh. Mantap ya. Wow, itu berarti di destinasi wisata dia mulainya. Nah, dari 5 mungkin sekarang sudah berapa? 450-an karyawan. Dan valuasinya naik hampir 200 kali lipat. Wow, bahkan udah. Jadi buat yang early investor ini lagi kipas-kipas. Aduh, sayang aku nggak invest waktu itu. Belum kenal sama Bro Marcel. Bisa, pasti masih bisa dikasih kesempatan ya. Kayaknya lagi ngobrol sama teman-teman. Mantap. Dan pasti kita butuh ya apa-apa saja harapan ke depannya gitu ya, sinergitas, kolaborasi yang masih harus dibentuk dari Privy dan juga dari kementerian, tidak hanya dari Kemenparekraf, tapi dari segala kementerian ini harus bergerak bersama juga, betul ya? Dimulai Privy dulu deh. Oke, gini. Ngomong-ngomong digitalisasi, bagaimana digital itu bisa mengkatalisasi UMKM gitu ya. Gini, soal misalnya kan tadi Mas Menteri bilang pembiayaan gitu ya. Mereka memang simpel-simpel, mudah-mudah. Nah, salah satu kendalanya gini. Ini misalkan ada UMKM. Anggaplah dia catering lah ya. Makanannya enak, hygiene-nya terjaga, dia supply ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi mungkin dengan pembayarannya ada tempo. Kadang 3 bulan, 2 bulan baru bayar. Nah, kadang mereka itu kan butuh modal untuk operate. Karena pembayarannya setelah proyeknya selesai baru dilunasi dan sebagainya. Nah, ketika mereka itu dulu hanya bertukar yang namanya purchase order, berita acara serah terima, invoice, kontraknya segala, penawarannya itu pakai kertas, tanda tangan basah. Ketika bukti-bukti kertas itu yang mereka submit untuk mengajukan kredit, nah biasanya permasalahannya adalah si kreditur ini yang memberikan pendanaan ini kan harus memverifikasi. Betul gak sih Anda ini jualan ke perusahaan-perusahaan gede ini? Survei lagi. Dan udah dinagih, mereka udah terima dan akan bayar 2-3 bulan kemudian. Kira-kira kalau perusahaan besar, orang finance-nya ditelepon gitu, Pak, betul gak sih invoice nomor sekian ke PT ini valid dan Anda akan bayar 2 bulan lagi? Siapa yang ngangkat teleponnya? Email siapa yang balas? Nah, ketika UMKM ini sekarang sudah mulai terjadi, banyak perusahaan kan menggunakan Privy untuk document management dan tanda tangan tadi, purchase order, berita acara serah terima, invoice, kontrak dengan vendor-vendornya. Both parties gitu ya, baik si customer maupun si vendor, si supplier, itu kan sudah terverifikasi. Satu, identitas masing-masing penandatangannya, direksinya segala macam. Kita cek ke Dukcapil karena harus punya Privy ID masing-masing. Perusahaannya, entitasnya, itu namanya Enterprise ID kami keluarkan. Itu juga kami verify dulu ke Kementerian Hukum dan HAM. Benar gak ada PT ini? Kemudian yang Privy ID-nya tadi direksinya benar gak direksi tercatat di Kumham? Gitu kan. Nah, sehingga semua transaksi yang digital sign tadi, PO apa itu nggak perlu lagi krediturnya pusing. Ini asli apa enggak? Udah pasti kok ditanda tangan Telkom, ditanda tangan Bank Mandiri, sudah diterima invoice-nya akan dibayar 2 bulan lagi. Nah, hal-hal seperti itu sih, ketika mereka itu go digital signature-nya dipakai kemana-mana, itu akan sekaligus membentuk profile mereka, credit worthiness mereka, sehingga akan jauh seamless nanti prosesnya. Mantap ya. Berarti harapan berikutnya Mas Menteri pasti udah nyiapin dalam bentuk pantun. Saya yakin nih, percaya nih. Coba bener nggak ya kira-kira? Harapan-harapannya apa disertakan dalam bentuk pantun kah hari ini Mas Menteri? Jalan-jalan ke Tanah Abang.
Cakep. Jangan lupa membeli jagung. Cakep. Kalau pariwisata dan ekonomi kreatif ingin berkembang, Cakep. teknologi digital seperti Privy harus didukung. Yeay. Pak Marshall, siap nggak dengan pantun balasannya? Karena kalau jadi host sih nggak harus nyiapin pantun kayaknya Gitu ya, wah curang. Yaudah, saya dulu berarti. Mantap. Jalan-jalan ke Tawangmangu makan teri. Cakep. Setelah menunggu akhirnya ketemu Mas Menteri. Wisata kemanapun pakai Privy, Cakep. dapat gratis proteksi asuransi. Yeay. Itu namanya pantun promo. Pantun promo ya. Serius banget ya pantunnya ya. Apalagi saya udah gak usah mikir nih rasanya. Jadi gimana kalau kita tutup aja podcast kita kali ini karena udah banyak Harus ada banget. dong pantunnya dong, Sis Oke, Disti. kalau gitu Sis Disti mau nyiapin ya. Mas Menteri jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Jangan lupa untuk beli oleh-oleh. Artinya, Kalau kita mau menggunakan semua aplikasi secara terverifikasi, cakep. jangan lupa gunakan Privy. Beda belakangnya. Ya. Padahal belakangnya oleh-oleh tadi, kok nggak ada oleh-olehnya yang mirip-mirip sih? Tapi Oleh-oleh namanya- terasi mestinya Oh gitu. iya, ya udahlah ya, memang segini-segini Oleh-oleh aja. TV gitu. Oleh-oleh Cepet loh ya TV. Mas Menteri ini. Iya loh, kok bisa sih? Saya penasaran. Udah ada contekannya belum sih? Nggak ada. Ini Hebat. schedule yang ada di sini. Oh, iya karena saya tahu ya abis ini udah harus ada schedule berikutnya. Pokoknya sehat terus, Mas Terima Menteri. kasih Sis Disti dan terima kasih Bro Marshall. Thank you so much Thank Mas you. Menteri. Kita ingin banget kolaborasinya ditingkatkan. Kemarin ini kita sudah tanda tangan, tentunya menggunakan elektronik. Tapi kita juga kemarin juga di Bali secara cepat kan sempat ada viral tuh, banyak wisatawan yang memenuhi airport, nggak ada tempat duduk, ada yang hamil dan lain sebagainya. Untuk gerak cepat kita kolaborasi sama Angkasa Pura II dan Privy menyediakan 100 sets Bench, bench bangku. tempat duduk untuk Jangan-jangan wisatawan. yang kemarin saya benar-benar baru lihat masih benar-benar dibungkus loh. Betul. Ya, bener Betul. ya? Warnanya merah. Merah, iya benar Betul. merah. Oh, berarti itu semua dari Tapi Privy. nanti nggak hanya di situ, kita akan terus berkolaborasi, termasuk juga mendigitalisasi dan mengadopsi teknologi digital sebagai katalisator pemulihan sektor parekraf, terutama dalam rangka kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan juga 4,4 juta lapangan kerja baru berkualitas di tahun 2024. Mantap, luar biasa. Ada tambahan lagi dari Privy? Sekali lagi terima kasih buat Mas Menteri, Sis Disti. Nih forum ini singkat tapi luar biasa, thank you banget. Betul. Jarang-jarang gue ketemu Mas Menteri yang sevisioner ini, seberani ini untuk Yes. embrace perubahan dan digitalisasi. Benar, kita siap maju bersama ya. Sukses bersama dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, good vibe only. Saya Kamidia Radisi pamit. Terima kasih.